Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahi, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menceritakan sebuah kisah seorang pahlawan muslim dari negeri India. Shah Jahan merupakan raja kelima kerajaan Mughal dari India. Tatkala masih kecil, ia bernama Khurram. Ayahnya bernama Jahangir, raja Mughal keempat yang bergelar Nuruddin Muhammad Al-Ghazi, yang memerintah pada tahun 1605 sampai 1627. Sedangkan ibunya bernama Nur Jahan. Kesultanan Mughal di bawah kendali Shah Jahan menjadi pusat peradaban yang unggul dalam bidang sains, seni, sastra, serta ilmu-ilmu agama. Sepanjang sejarah Kesultanan Mughal, ada dua raja yang dapat dianggap terkemuka. Mereka adalah Shah Jahan dan Aurangzeb. Kepemimpinan mereka telah memberikan sumbangsih yang besar bukan hanya sebagai identitas India sampai saat ini, melainkan juga peradaban Islam. Shah Jahan lahir dengan nama Shahabuddin Muhammad Khurram pada tahun 1592. Dia merupakan putra Jahangir dari istrinya Bilqis Makani yang beragama Hindu. Menurut Roger DeLong dalam Encyclopedia of India mendeskripsikannya sebagai raja yang ambisius dan flamboyan. Saat dia berkuasa, hukum syariat berlaku secara lebih kaku. Banyak bangunan yang menyerupai penyembahan berhala itu dihancurkannya. Di lingkungan istana, orang-orang terdekat serta para pengikutnya diberangkatkan ke tanah suci. Subhanallah, sungguh mulia sifatnya. Sepeninggalan ayahnya, Shah Jahan tampil sebagai putra mahkota yang paling berani. Setelah berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1628, dia memerintahkan agar semua lawannya dibunuh, termasuk saudara-saudaranya sendiri. Namun, dia membiarkan Nur Jahan, istri almarhum ayahnya, untuk tetap hidup dalam pengasingan. Tidak seperti era Jahangir, Shah Jahan memerintahkan ekspansi militer ke daerah-daerah sekitar di anak benua India. Total prajurit yang siap tempur hampir mencapai 1 juta jiwa. Persenjataan mereka dilengkapi dengan meriam laras panjang yang dibuat di benteng Jaigar, Rajasthan. Sejumlah wilayah kekuasaan Rajpun Hindu pun ditaklukkannya. 3 negeri otonom muslim yang di dataran tinggi Decca, yakni Ahmednagar, Bijapur, dan Golconda juga terus dikepung sampai menyerah pada tahun 1638. Kandahar di Afghanistan dan Balkh di Asia Tengah sempat dikuasainya. Tetapi lepas 3 tahun kemudian, Shah Jahan mengubah birokrasi kerajaan agar lebih terpusat dan sistematis. Dengan demikian, stabilitas politik dan keamanan dapat terjaga. Secara umum, Kesultanan Mughal di bawah kendali Shah Jahan menjadi pusat peradaban yang unggul, yaitu di dalam bidang sains, seni, sastra, serta ilmu-ilmu agama. Hal ini didukung dengan sifat Shah Jahan sendiri yang mencintai ilmu pengetahuan dan seni, khususnya arsitektur. Fisher mengungkapkan, Mughal kala itu menghasilkan kekayaan paling besar di dunia. Hingga akhir era Shah Jahan pada tahun 1658, jumlah penduduk anak benua India meningkat pesat sampai 4 kali lipat.
dan kemakmuran umumnya berlangsung merata. Meskipun begitu, pada awal 1630-an, wabah kelaparan sempat terjadi akibat gagal panen. Hampir 2 juta orang tewas kekurangan gizi di sekitar Decca, Khandes, dan Gujarat. Sejak kematian Mumtaz Mahal, kondisi psikologi Shah Jahan terus merosot. Dia tidak lagi cakap memimpin. Anak-anaknya kemudian saling berperang satu sama lain demi mendapatkan tahta. Nama Shah Jahan berkibar di atas kemegahan bangunan-bangunan yang ia dirikan tatkala menjadi seorang raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah 2 bangunan yang sangat megah yang ia wariskan kepada dunia. Kini buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai raja yang berjasa pada peradaban manusia seluruhnya. Taj Mahal adalah sebuah kuburan megah dengan arsitektur yang sangat indah. Dunia mengakuinya sebagai salah satu keajaiban. Di India, Taj Mahal adalah bangunan yang paling indah yang diwarisi peradaban umat Islam. Dan keindahannya dilihat dari sisi desain dan presisi geometrisnya. Makam Taj Mahal didesain menghadap kota Agra yang merupakan ibu kota kerajaan Mughal pada saat bangunan itu dibuat. Tepatnya sebelum ibu kota kerajaan itu dipindahkan ke Delhi. Taj Mahal dibangun di masa pemerintahan Shah Jahan yang memerintah pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Cinta dan rasa sayang pada istrinya Mumtaz Mahal adalah yang memotivasi membangun Taj Mahal. Memori, kenangan, dan cinta terhadap sang istri terekspresi menjadi sesuatu keajaiban dunia. Cinta, itulah kata atau rasa yang mendorong sang raja membangun karya-karya agung tersebut. Cinta kepada sang pencipta menuntunnya mendirikan Masjid Jama yang begitu megah, dan cintanya kepada sang istri membuatnya untuk mendirikan Taj Mahal. Di mata Shah Jahan, sang permaisuri Arjuman Banu Begum. Arjuna Banu Begum adalah sosok wanita yang sangat sempurna. Tidak hanya cantik parasnya, tetapi juga luhur budi pekertinya. Jernih pikirannya, lembut peragaiannya, lagi arif sikapnya. Ia berlaku adil kepada semua rakyatnya tanpa melihat perbedaan agama. Namun demikian, sebagai seorang muslimah, Banu Begum memberikan perhatian yang sangat besar pada pembangunan masjid-masjid di wilayah kekuasaan kerajaan Moghul. Konon, masjid-masjid yang dibangun di masa pemerintahan Shah Jahan merupakan permintaan sang permaisuri. Namun kebersamaan pasangan itu tidak berlangsung lama. Banu Begum yang menjuluk sebagai Mumtaz Mahal meninggal pada tahun 1631 saat melahirkan anak ke-14-nya. Peristiwa itulah yang melahirkan karya agung berupa Taj Mahal. Taj Mahal merupakan makam berkubah untuk mengenang seorang permaisuri tercinta. Di masa kekuasaan Shah Jahan, kerajaan Moghul mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon, Shah Jahan memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular tersebut disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyatnya. Pada ranah sosial, kebijakan Shah Jahan banyak dipengaruhi oleh kakeknya, yaitu Akbar Shah, raja ketiga memerintah pada tahun 1556 sampai 1605. Bahwa semua penganut agama diperlakukan secara sama, dan kebijakan ini berimplikasi pada perebaknya
kawin lintas agama. Dan di samping itu, banyak pegawai kerajaan yang tidak beragama Islam. Kebijakan Shah Jahan itu dihapus oleh raja berikutnya, yaitu Aurangzeb, yang tidak lain adalah anak angkatnya sendiri. Di tangan Aurangzeb ini, nasib Shah Jahan tidak sebaik sebelumnya. Dengan menghapus kebijakan lama, kerajaan Moghul berubah menjadi kerajaan bercorak Islami yang ortodok. Sistem hukum dan perundang-undangannya didasarkan pada hukum Islam. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Sepeninggal Aurangzeb, kerajaan Moghul makin melemah, hingga akhirnya dihancurkan oleh penjajah Inggris pada tahun 1857. Nah, inilah kisah yang sangat inspiratif dari seorang pahlawan Muslim, yaitu Shah Jahan dari benua India. Banyak hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.